15 barang unik Shopee yang bikin beberes rumah jadi cepat dan gak capek. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih. Oh ya, kalau kamu punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung komen di bawah ya. Makasih, dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua, semoga sehat dan bahagia terus ya. Bu Ibu, kalau rumah terasa selalu berantakan, padahal tenaga sudah habis sejak pagi, itu bukan karena kita kurang niat, tapi karena hidup sekarang memang makin padat. Bangun tidur sudah disambut notifikasi, belanja pindah ke layar handphone, barang datang tiap minggu, tapi ruang rumah tetap segitu saja. Emak-emak zaman sekarang bukan cuma urus rumah, tapi juga urus waktu, emosi, dan stamina yang sering kalah sama tumpukan barang di sudut ruangan. Judul video ini bukan sekadar daftar barang, tapi jawaban dari keresahan sehari-hari. Beberes rumah sekarang bukan soal kuat-kuat angkat sapu, tapi pintar pilih alat supaya kerjaan cepat selesai tanpa drama pegal dan emosi naik. Di saat semua serba cepat, ibu-ibu juga butuh solusi yang praktis. Bukan ceramah panjang tentang kerapian ala rumah contoh. Barang-barang unik dari Shopee ini hadir sebagai jalan tengah antara rumah rapi dan badan tetap waras. Kalau Bu Ibu sempat baca berita, beberapa waktu lalu media nasional yang menulis tentang meningkatnya belanja rumah tangga secara online karena ibu-ibu mencari solusi praktis di tengah aktivitas yang makin padat. Itu artinya masalah kita ini nyata dan dirasakan banyak orang. Bukan drama pribadi. Maka pembahasan ini penting karena bukan cuma soal barang, tapi soal bagaimana emak-emak bisa tetap pegang kendali rumah tanpa harus tumbang sebelum malam tiba. Barang pertama adalah rak lipat serbaguna yang kelihatannya sederhana, tapi dampaknya terasa sampai ke hati. Rak ini cocok buat ibu-ibu yang rumahnya tidak besar, tapi isinya segudang kebutuhan hidup. Aku taruh rak ini di dapur buat minyak, bumbu botol, sampai stok mie instan yang katanya buat darurat tapi tiap minggu habis. Sejak ada rak ini, aku tidak lagi bongkar lemari sambil menghela napas panjang seperti mau curhat ke tembok. Beberes jadi lebih cepat karena barang kelihatan jelas dan tangan tidak perlu masuk ke area misterius dapur. Barang kedua adalah organizer laci plastik yang bisa diatur ukurannya. Ini penolong utama laci yang biasanya isinya campur antara sendok, gunting, dan emosi terpendam. Laci yang tadinya seperti pasar malam, sekarang jadi lebih teratur. Aku pernah ketawa sendiri karena akhirnya bisa ambil sendok tanpa nyangkut karet rambut. Hal kecil begini bikin hidup emak terasa lebih tertata walau jadwal tetap kacau. Barang ketiga adalah gantungan sapu dan pel tempel dinding yang menyelamatkan kaki dari serangan alat kebersihan. Dulu sapu sering jatuh sendiri pas aku lagi duduk capek, rasanya kayak diserang dari belakang. Setelah pakai gantungan ini, semua alat berdiri rapi di dinding. Rumah kelihatan lebih bersih dan aku bisa lewat tanpa was-was. Barang keempat adalah keranjang lipat multifungsi yang jadi sahabat setia saat rumah mendadak harus rapi. Keranjang ini bisa menampung mainan, baju, atau barang random yang tidak sempat dibereskan. Kalau tamu datang tiba-tiba, tinggal masukin semua ke sini dulu. Rasanya seperti punya jurus sulap khusus ibu rumah tangga. Barang kelima adalah rak sepatu bertingkat dari plastik yang bikin area depan rumah tidak lagi seperti toko sepatu diskon. Sepatu yang biasanya berserakan sekarang punya rumah sendiri. Aku tidak lagi teriak cari sandal sambil berdiri satu kaki. Hal sederhana, tapi efeknya bikin pagi lebih damai. Barang keenam adalah tempat kabel gulung otomatis yang bikin hidup terasa lebih rapi secara mental. Kabel charger, kabel setrika, dan kabel kipas angin yang biasanya kusut, sekarang bisa digulung manis. Aku baru sadar ternyata salah satu sumber stres rumah tangga itu kabel. Setelah rapi, rasanya kayak satu masalah hidup berhasil dibereskan.
Barang ketujuh adalah organizer kulkas transparan yang bikin isi kulkas tidak lagi seperti teka-teki. Sayur dan buah jadi kelihatan jelas tanpa harus bongkar semuanya. Aku tidak lagi menemukan tomat busuk di sudut kulkas sambil menyalahkan keadaan. Masak jadi lebih cepat dan niat masak pun sedikit meningkat. Barang kedelapan adalah rak sudut kamar mandi yang mengangkat derajat sabun dan sampo dari lantai. Kamar mandi jadi lebih gampang dibersihkan dan tidak licin. Mandi terasa lebih nyaman, walau tetap buru-buru karena anak sudah teriak minta ditemani. Setidaknya kamar mandi tidak bikin emosi sebelum hari dimulai. Barang kesembilan adalah kotak penyimpanan kain lipat untuk lemari baju yang sering jadi sumber longsor. Pakaian dalam, kaos rumah, dan kerudung bisa dipisah rapi. Lemari tidak lagi menghembuskan baju. Setiap dibuka, ada kepuasan kecil melihat baju tersusun walau besok bisa berantakan lagi. Barang ke-10 adalah tempat sampah kecil serbaguna yang sering diremehkan. Dengan tempat sampah kecil di beberapa titik rumah, tisu dan plastik tidak lagi nyasar kemana-mana. Aku taruh satu di dapur dan satu di kamar. Beberes jadi lebih cepat karena sampah langsung tahu kemana harus pergi. Barang ke-11 adalah rak piring lipat yang cocok buat dapur kecil dan ibu-ibu yang tidak suka lap piring terlalu lama. Piring bisa kering sendiri tanpa makan tempat. Dapur terasa lebih lega dan waktu bisa dipakai buat duduk sebentar sambil mikir hidup. Ini solusi kecil tapi sangat berarti. Barang ke-12 adalah wadah serbaguna bertutup yang cocok buat barang kecil yang suka menghilang. Mainan mini anak, alat jahit, sampai perintilan rumah tangga masuk semua ke satu tempat. Ditutup rapi, selesai. Tidak ada lagi drama cari barang sambil bilang tadi masih di sini. Barang ke-13 adalah gantungan pintu multifungsi yang bikin pintu naik jabatan. Tas, jaket, dan topi bisa digantung tanpa perlu lemari tambahan. Rumah terasa lebih luas tanpa renovasi. Kadang, solusi rumah sempit itu cuma soal memanfaatkan permukaan yang selama ini dianggur. Barang ke-14 adalah rak besi bawah wastafel yang mengubah area berantakan jadi lebih terorganisir. Sabun, cairan pembersih, dan lap punya tempat masing-masing. Aku tidak lagi jongkok lama sambil cari botol pembersih yang terselip. Beberes jadi lebih cepat dan tidak bikin pinggang protes. Barang ke-15 adalah keranjang penyimpanan besar dengan roda yang cocok buat barang berat dan mainan anak. Tinggal dorong tanpa harus angkat-angkat sambil mikir usia. Mainan bisa dipindahkan dengan mudah saat mau sapu. Beberes terasa lebih ringan dan badan tidak terlalu capek, walau pikiran tetap penuh jadwal. Sampai di sini, kelihatan jelas kalau beberes rumah itu bukan soal kuat-kuatan fisik, tapi soal pintar bagi tenaga dan emosi. Barang-barang sederhana tadi seolah bilang ke kita kalau hidup emak-emak tidak harus selalu ribet dan penuh drama. Ada momen kecil ketika rumah terasa lebih rapi, lalu hati ikut lebih ringan, walau suara anak dan cucian tetap setia menemani. Dan di situ kita bisa senyum tipis sambil mikir, ternyata capek ini masih bisa dinegosiasikan. Kadang yang bikin lelah bukan tumpukan barangnya, tapi pikiran yang merasa semua harus sempurna. Padahal rumah itu bukan ruang pamer, melainkan tempat semua orang pulang dengan segala kekacauan versi masing-masing. Kalau ada rak lipat yang bantu, keranjang yang siap menampung kekacauan dadakan, atau organizer yang diam-diam jadi penolong, itu bukan kemewahan. Itu bentuk sayang pada diri sendiri. Emak-emak juga berhak hidup sedikit lebih tertata tanpa harus jadi superhero tiap hari. Di balik semua alat dan wadah itu, ada harapan kecil supaya hari esok terasa lebih ramah. Beberes jadi bukan lagi hukuman, tapi ritual pelan-pelan berdamai dengan rumah dan isi kepala. Kalau satu sudut sudah rapi, itu udah cukup untuk bilang hari ini kita menang sedikit. Dan kemenangan kecil emak-emak itu seringkali datang dari hal sederhana, bukan dari rumah sempurna,
tapi dari hati yang tidak lagi terlalu sesak. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat, Bu Ibu semua!